Ya, lanjut. Oke, masih bersama saya dan Bang Reski di studionya Bang Reski yang kita asik. Sekarang minggu lalu kita ngebedah diafragma. Minggu ini kita kekurangan satu tuh berarti. Kita kekurangan shutter speed. Bahasa Indonesia adalah kecepatan rana. Oke. Kita review shutter speed atau kecepatan rana terkait dengan exposure. Ya? Oke. Jadi gimana tuh Bang Reski? Exposure itu salah satu hubungannya dengan shutter speed adalah pintu masuk. Masih ingat cerita pintu kan? Oke. Banyaknya dan dikitnya cahaya masuk. Ya. Intinya itu ada bilah logam juga nih. Oke. Tapi kalau di lensa si diafragma itu bentuknya bulat, kalau ini bentuknya kayak persis kayak pintu, kayak jendela bisa. Tapi turun naik. Tapi naik turun. Turun ya. Turun naik turun. Jadi istilahnya jendela yang naik turun. Oke. Jadi saat dia naik, cahaya masuk. Pas dia turun, berarti cahaya berhenti tuh. Ketutup, cahaya kebendung. Dalam artian seberapa lama atau seberapa cepatnya kita buka si pintu itu yang menentukan seberapa banyaknya cahaya masuk. Tergantung dari settingan shutter speed atau kecepatan rana. Siap. Oke. Jadi beres lah ya. Kalau cuma soal cahaya gampang lah ya. Gampang. Kepentingan shutter speed udah paham lah. Kepentingan shutter speed terkait dengan exposure gampang. Nah, next nih. Ternyata ada yang lain. Shutter speed punya fungsi lain. Jadi agak mirip sebenarnya, rada-rada mirip nih dengan diafragma. Yang satu ngatur cahaya, yang satu bikin dove dan COC. Nah sekarang shutter speed kurang lebih yang pertama ngurus cahaya, yang kedua berarti kalau bahasa Indonesia speed berarti kecepatan. Yoi. Berarti kalau kecepatan ada yang cepat, ada yang lambat. Saat dia kecepatannya cepat, kita sekarang ambil contohnya yang gampang, 1/1 detik atau 1 detik sama lawannya 1/1000 detik. Dan itu yang gampang ya. 1/500 dan 1/1000 lah. Enggak, yang jauhin aja. Siap. Jadi gampang. 1 detik dengan 1/1000 detik. Yang mana lebih cepat? 1/1000. Yang berarti yang lebih lama adalah 1 detik. Oke. Cuma catatannya kalau 1/1000 yang terjadi apa? Selain lebih cepat, foto gelap. Oke, siap. Karena cahaya masuk dikit. Oke, lanjut. Faktor lainnya adalah kita balik ke perumpamaan pintu. Jadi saat sebuah pintu itu kebuka selama 1 detik, berarti cahaya masuk sebanyak 1 detik. 1 detik ya. Nah, gerakan apapun yang kita lihat di luar pintu itu akan direkam atau ditangkap sama kamera selama 1 detik. Jadi saat kalau ada orang lagi jalan, ya selama 1 detik itu diambil. Kelihatan dia seolah-olah berjalan. Terus solusinya biar saat kita buka pintu itu, biar orang yang bergerak itu seolah-olah diam, berarti kita cepetin waktunya. Oke. Jadi tadi lawannya kita pakai 1/1000 langsung. 1/1000. Jadi selama 1/1000 set gitu kan. Berarti yang ditangkap cuma seolah kayak ada satu gerakan, belum sampai 1 langkah aja udah tutup pintunya. Oke. Nah, berarti kalau waktunya lambat, objek bergerak jadi goyang. Bahasanya goyang lah ya. Goyang. Biar bisa membedakan dengan yang blur. Yang blur. Jadi jangan kita sebutin blur dulu nih. Goyang aja. Kita ngomongnya goyang. Jadi noise pertama adalah dari ISO, blur kedua dari si diafragma. Goyang itu dari si. Bukan kamera goyang ya. Tapi speednya rendah. Oke. Nanti lambat laun bisa bedain lah. Shake dari si shutter speed. Jadi jangan lupa yang harus dicatat adalah shutter speednya rendah, gambarnya shaking. Tapi foto terang. Oke. Shutter speednya cepat, gambarnya nge-freeze, tapi gelap. Jangan takut. Karena ada solusikan dengan diafragma dan ISO. Oke. Itu baru dasar teorinya dalam. Di shutter speed itu ada 2 teknik. Satu namanya high speed, yang kedua namanya slow speed.
Logikanya satu dengan kecepatan tinggi, satu dengan kecepatan rendah. Oke. Nah, terus ada nggak sih patokannya seberapa detik yang itu bisa dibilang high speed, seberapa detik dibilang slow speed? Jadi batasan angka penggunaan shutter speednya kan? Iya. Bisa nggak sih dibatas-batasin kayak gitu, Bang? Tergantung. Tergantung apa tuh kira-kira? Berarti tergantung kecepatan objek ya? Jangan lupa, di samping tergantung kecepatan objek, jauh di belakang itu objeknya tetap harus bergerak supaya ada efeknya. Biar ada fungsinya. Ada fungsinya. Jadi kalau kita mau motretin nenek-nenek yang lagi jalan sama mau motretin cita, Beda banget. Beda banget apanya nih? Beda banget pengaturan Shutter speednya. speednya, betul. Dalam Kecepatan artian, namanya. kalau kita mau motretin dua-duanya itu diam, Pak, motretin cita mungkin 1/500. 500, 1/1000, 1/1000, 1/500 pun masih gerak. Masih gerak, masih seke. 1/1000 ke atas. Masih sangat tinggi. Tapi nenek dengan tongkat yang udah bungkuk, Ya, udah lama jalannya, 1/100 juga udah cukup sebenarnya. Oke? Jadi tergantung Kecepatan objeknya bergerak ya. Kecepatan gerak objeknya. Oke. Dua teknik itu high speed dan slow speed. Nah, high speed atau fast speed itu turunannya ada lagi nih. turunannya. Walaupun turunannya ini gampang, cuma satu. High speed turunannya itu namanya adalah freezing. Freezing ya. Beku. Apa yang beku? Objek bergerak apapun yang bergerak bisa dibikin beku. Oke. Jadi artinya kalau kalian misalkan motretin percikan air hujan jatuh ke tanah terus abis itu kan biasa ada percikannya kan ya. Nah itu saat kita ngezoom semua butir-butiran airnya tajam. Tidak ada yang goyang. Itu yang mana tuh? Freezing. Freezing. Nah terus bedanya high speed sama freezing itu adalah tergantung objek apa yang kalian foto. Nah, artinya tadi butiran air pasir yang jatuh terus mencar kemana-mana itu bisa dibilang freezing. Kenapa? Freezing itu kalau mau pakai bahasa keren adalah sesuatu yang tidak ketangkap sama mata. Itu dibilang freezing. Tapi contohnya kalau orang lagi jalan terus kita foto terus dia diam. Nenek lagi jalan terus kita foto terus fotonya hasilnya diam, itu bisa dibilang freezing nggak? Tantangannya kurang. Yang kedua, balik lagi ke kata tadi, yang tidak bisa ketangkap mata. Bisa lihat nenek bisa jalan. Cita lari. Cita lari itu kan kadang dia kakinya nggak sampai tanah kan. Nah, kita bisa bikin freezing, kita bisa menggunakan teknik freezing supaya kita bisa menangkap cita itu kakinya nggak nyentuh tanah. Kalau nenek-nenek kita bikin, sorry nih ya, bukan mengecilkan nenek-nenek, oma-oma lah. Orang tua kalau jalan kita masih bisa melihat. Kita masih bisa lihat lah. Tapi kalau cita lari kan kita kadang nggak bisa ngeliat kakinya nyentuh tanah apa enggak kan. Nah, hanya dengan teknik freezing kita bisa lihat bahwa kaki kita tuh nggak nyentuh tanah. High speed beres. Enggak. Sebentar. High speed dan ada pertanyaan ya. Pertanyaan dulu. Ketika gambar itu di zoom, ternyata goyang. Bukan freezing namanya. Iya, bukan freezing namanya, betul. Nah, artinya kalau misalnya supaya tidak goyang ya. Udah lihat bagus kan? Freezingnya udah jadi, udah bagus nih. Udah ada ceritanya. Tapi ketika di zoom in, ternyata goyang. Itu ngakalinnya gimana Bang Rizky? Tambahin kecepatannya dong. supaya dia tambah beku, tambah freezing. Artinya kalau kita pakai 1/1000 ternyata pas kita zoom, kita lihat di layar, kok goyang? Jadiin 1/2000. Zoom lagi, masih goyang. 1/4000. Siap. Oke. Tapi kalau misalnya nggak punya fasilitas speed yang sampai 1/4000, kita cari objek lain aja kali ya. Itu yang paling penting. Kalau kamera kalian kurang punya speednya, mau nggak mau berarti kalian harus cari objek yang lain. Jadi kembali lagi cari objek menyesuaikan fasilitas speed, angka speed dengan gerakan objek.
Tunggu Bu, Itu penting juga kali ya. gue kemarin ketemu tukang las, Hmm. lagi ngelas pagar keren nih. Yoi. Tapi dia ngelasnya jam 5 sore, Nah, gelap. oke. Terus gue pakai speed ternyata pas gue keluar harus 4.000. Stay kan freeze. biar freeze tuh. Berarti sangat cepat kan? Mm-mm. Cahaya yang masuk sangat dikit. Mm-mm. Foto gelap. Oke. Kondisi gelap juga. Yoi. Terus gimana caranya? ISO ISO-nya kita naikin naikin. atau diaframanya diapain? Kita buka selebar-lebarnya. Lebar. Artinya angkanya kecil. kecil. Jangan lupa ini ada kombinasi nih. Ada kombinasi, ada kolaborasi dari triangle exposure. Karena Nah, kita lihat ya Ke slow speed. Slow speed tekniknya lumayan banyak. Teknik pertama itu namanya adalah Motion blur. motion blur Oke. atau Atau show action. Show action. atau slow Slow action. action. Apa sih yang kita foto? Gampang banget. Objek bergerak, hasilnya kelihatan bergerak. Objek diam, hasilnya tetap diam. Iya. Nggak goyang. Nggak Nggak goyang. ikut goyang. Goyang. Oke. Jadi Siap. kalau mobil ini bergerak, Oke. hasil foto kita mobilnya Mobilnya seolah doang. bergerak, Nah, tapi background kayu, meja kayu, objek apapun di sekelilingnya yang diam, tetap tetap diam. diam. Kalau tiba-tiba logikanya berarti kan kalau kita butuh dia bergerak pasti speednya rendah kan ya? Oke. Berarti goyang tuh. Nah, Kan kita nafas tahan bergerak juga napas. nggak sih? Tahan napas. Nah, Gitu kan ya? Latihan dulu. ya kan? Artinya belum tentu kalian keberhasilan kalian balik lagi kayak freezing. Di zoom dulu hasil fotonya. Iya. Kalau dengan objek yang diam ini bergerak, goyang, speed kalian mungkin benar. Tapi teknik cara pegang kameranya, Kameranya goyang. tahan nafasnya, kameranya goyang. Butuh latihan. Butuh latihan, butuh solusi paling gampang pakai apa sih, Bu? Pakai tripod. Pakai tripod. Atau lihat sekeliling ada benda yang kokoh, Taruh kamera di taruh atas. kamera di situ supaya nggak goyang. Simple banget loh. Nah, yang harus ada catatan penting nih dari ulasan Bang Reski tadi, yang jadi catatan penting saya sebenarnya ketika memotret teknik slow speed atau motion blur atau show action atau slow action. Artinya apa namanya? Jadi lupa ya. Apa yang catatan penting? Jadi gini, perbiasakan setelah memotret jangan cuma ngelihat Dari jauh. previewnya dong dari jauh, tapi di zoom in. Betul. Lihat fokus nggak, goyang nggak. Kalau goyang diulang lagi, kalau nggak fokus diulang lagi. Bob, Bulb. Bab. apa sih itu Bob? Bob sebenarnya nggak ada bedanya sama yang namanya show action Show atau action. motion blur. Motion blur. Bedanya adalah di settingannya. Saat di motion blur itu kita pakai speed rendah. Speed rendah. Lihat objeknya, kalau dia bergeraknya lambat, ya kita kecepatan nggak usah lambat-lambat banget. Betul banget ya. Kalau dia kebalik dong ya. Kalau dia objeknya kebalik. Kalau dia jalannya, kalau objeknya bergeraknya lambat, otomatis kita kecepatan kita harus lebih lambat lagi. Lambat supaya kelihatan Bergerak. ya. Kalau dia cepat, berarti kita nggak usah lambat-lambat banget. Toh dia udah cepat juga. Ya. Oke. Nah, tapi kalau bulk itu hasilnya sama aja. Objek bergerak jadi bergerak, objek diam jadi diam. Diam, ya. Yang bedanya adalah settingannya. Kalau kita scroll sampai ujung, setelah 30 detik ada yang namanya bulk. Nah, Apa sih sebenarnya bulk itu? bulb itu bulb. Bulk itu bulk. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang pernah ngeliat perjalanan bintang. Oke. Star Trail ya. Star Trek. Oke. Bintang itu pasti berjalan karena ngikutin Rotasi bumi. rotasi bumi. Bumi sih Bumi sebenarnya. bumi ya. bukan. Bumi yang muter ya. Oke. Nah, kira-kira karena shutter speed itu batasannya cuma sampai 30 detik, kira-kira selama 30 detik jalan nggak sih tuh? Apanya? Bumi itu bisa kerasa goyang nggak sih selama 30 detik? Jelas enggak. Enggak. Iya, enggak. Kita butuh sampai 10 menit, 10 menit, ya. 15 15 menit. menit. Terus Setengah gimana jam. caranya? Setengah jam,
Bahkan ada yang sampai berjam-jam. Nah, terus gimana caranya biar shutter speed si pintu ini kebuka terus selama berjam-jam? Taruh di bulb. Iya, tergantung kita mau berapa jam. Tergantung kita mau berapa lama. Iya, berapa lama, betul. Berarti bulb itu kesimpulan adalah mengatur sendiri seberapa lama pintu shutter speed kalian. Jadi bulb itu memberikan kesempatan kepada fotografer untuk menentukan sendiri seberapa lama pintu rana tadi kebuka. Gitu kan? Berarti motion blur beres. Teknik pertama slow speed adalah motion blur. Freezing beres, motion blur beres. Slow speed itu yang motion blur tadi, objek bergerak jadi bergerak, objek diam tetap diam. Itu catatan pentingnya tuh. Teknik kedua. Panning. Pening. Oke, siap. Kalau tadi objeknya itu bergerak kita bikin bergerak, objeknya diam itu kita tetap diam. Kalau ini di panning kita balik. Objek yang diam jadi bergerak, objek yang bergerak tambah gerak. Salah dong. Objek yang bergerak jadi diam. Objek yang diam jadi bergerak. Gimana caranya tuh Bang Rizky? Gimana caranya? Susah banget. Gimana ya? Nah, berarti referensi kalian sebenarnya udah bisa kalian tulis panning di Google aja langsung keluar. Beberapa contoh-contoh panning. Oke. Intinya adalah saat mobil ini jalan, pas difoto hasilnya dia diam di tengah, diam di ujung, atau diam di, intinya mobilnya jadi diam. Yang bergerak apa? Mejanya, backgroundnya, semua bergerak. Oke, teknik panning itu caranya gimana? Nanti kita praktekin, pasti praktek kali ya. Oke. Ya pasti praktek aja lebih gampang. Siap. Sekarang kan susah banget kita gerak. Di akhir perbincangan kita ini ada prakteknya. Biar gampang. Oke. Jadi jangan lupa ya, objek yang diam bergerak, objek yang bergerak jadi diam. Oke. Terus kita fotografer harus bergerak. Oke. Tambah pening dong. Gimana caranya objek tiba-tiba bergerak terus tapi diam? Background yang diam tuh bergerak, fotografer bergerak juga. Nanti kita lihat di praktek. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kalau teman-teman udah bisa paham bikin panning, itu nyusun ceritanya, kasih informasinya lebih gampang. Kayak balap Formula One lah. Jadi kita bisa lihat bagaimana mobil itu diam, tapi memberikan kesan gerak dengan background atau objek yang diam tadi. Gitu. Ternyata masih ada satu lagi yang terakhir. Ada yang namanya zooming. Oke. Kalau panning tadi kan objek yang bergerak jadi diam, objek background yang diam jadi bergerak. Fotografer bergerak. Tapi kalau zooming itu adalah objek diam tetap diam. Objek bergerak sebenarnya mengikuti arah pergerakan si lensa. Ya, efeknya. Jadi artinya lensa yang harus digerakin oleh fotografer, ngikutin arah zoomnya. Bisa dari wide ke normal, kalau 18:55 ya, atau zoom out ke zoom in ya. Artinya saat kita zoom in atau zoom out, otomatis ada sebuah gerakan di fotonya seolah kayak zoom in dan zoom out, tapi objek di tengahnya yang sebagai objek utama kita tetap diam. Jadi biasanya yang di kiri kanannya objek diam kan. Misalnya kalau kita motretin orang di hutan, terus orangnya di tengah, ya pohonnya seolah kayak ada gempa bumi. Nah, kayak gitu kan ya? Iya, betul. Jadi artinya dengan teknik-teknik ini kita bisa bikin cerita kan? Banyak banget cerita yang kita bikin. Jadi nanti kita akan lagi-lagi di setelah sesi ngobrol ini, ngobrol santai ini, nanti kita bakal praktik sesi praktek. Oke. Biar pencerahannya biar lebih gampang. Iya, oke. Biar teman-teman bisa lihat hasilnya. Oke. Cukup sekian kali Bang Rizky atau masih ada? Segitu doang teknik. Ya elah gampang banget. Masih lanjut nanti. Baru shutter speed. Baru diafragma dan ISO. Okay. Terus ada banyak hal lagi. Fotografi,
tidak sesedikit itu intinya. Ada komposisi, Banyak. Tapi secara teknik sudah bisa memotret dengan baik dan benar. Terang gelap, goyang tidak goyang, blur dan tajam, noise dan bersih. Kayak gitu. Sama evaluasinya kurang lebih seputaran itulah. Ya. Amin. Mulai minggu depan kita masuk bukan cuma ke arah teknisnya doang lagi, tapi kita masuk ke bagian artnya, bagian desainnya, bagian storytelling. Oke. Sampai ketemu di sesi praktek. Oke, sesi praktek. Terima kasih. Thank you guys. Ada catatan penting nih dari ulasan Bang Reski tadi. Perbiasakan setelah memotret, jangan cuma ngelihat Dari jauh. previewnya dong dari jauh, tapi di zoom in. Betul. Lihat fokus enggak, goyang enggak. Kalau goyang diulang lagi, kalau nggak fokus diulang lagi. Karena kan tampilannya kita butuh lihat di layar laptop kan atau PC. Seteliti itu dosen-dosen fotografi. Lumayan lah. Lumayan. Karena kita cekin nih. Oke. Biasanya ini keren nih. Biasanya kalau pengalaman yang sudah ini keren banget nih. Itu malah di zoom in sampai sedetail. Ketika foto itu kan kita punya coba di zoom in. Ya udah, gue bikin foto yang jelek aja. Supaya nggak di zoom in. Iya. Nggak perlu zoom in, ini jelek. Berarti, tapi kalau gue bikin foto yang jelek, nggak di zoom in, nilainya ikut jelek dong. Iya. Jangan. Banyak tantangan. Sorry sebenarnya kalau bukan ini nggak ada foto yang jelek, nggak ada foto yang bagus sebenarnya. Cuma maksudnya foto yang kurang menarik ya, bilangnya kurang menarik aja. Oke. Kalau foto yang bagus kita zoom in nih, kita buktiin goyang apa enggak, fokus apa enggak. Tapi kalau fotonya kurang menarik, langsung kasih nilai jelek. langsung dilewati gitu foto yang lain. Iya.